Salam Rahayu, Sampurasun. Saya Ratu Sarinah Soekarno mempersembahkan video buku berjudul Sejarah Perbankan Dunia dalam Perspektif Asia. Kemanakah harta karun Raja Salomon pergi? Video sejarah episode ke-1. Karya narasi GKR Sarinah W.F. Soekarno. Sejarah Perbankan Dunia. Kisah ini dimulai dengan Raja Salomon di Yerusalem sekitar tahun 930 sebelum Masehi. Seorang raja yang sangat sukses yang mengumpulkan kekayaan yang sangat besar, terutama emas. Dia memiliki sekitar 600 istri dan selir serta ribuan anak. Dengan mempertimbangkan hal itu, ia tahu negaranya akan hancur setelah kematiannya dan memilih salah satu istrinya yang paling dipercaya, Ratu Syaba atau Balkis, untuk melindungi aset, garis keturunan, dan tradisi. Beberapa saat kemudian, dia pergi membawa semua barangnya kembali ke tempat asalnya Jawa. Di sana ia mendirikan pengadilan yang kemudian dikenal sebagai Solo, Jawa. Di sana, aset emas, garis keturunan Raja Salomon, dan tradisi keagamaan istananya dijaga dengan ketat. Tumpukan emas terus bertambah. Terjadi aliran emas besar-besaran ke Indonesia dari Tiongkok selama tahun 1300 Masehi. Tiongkok hampir bangkrut karena membeli kayu, rempah-rempah, dan kayu dari Eropa pada tahun 1400-1600 Masehi. Sebagian besar emas yang diambil dari Amerika Selatan berakhir di Indonesia sebagai pembayaran untuk rempah-rempah yang merupakan barang paling dicari di dunia pada waktu itu. Hubungan keluarga kerajaan Solo diperluas hingga mencakup keluarga kerajaan Tiongkok. Tahun 1000 Masehi, beberapa ksatria menghabiskan 9 tahun di Yerusalem menjelajahi reruntuhan kuil Raja Salomon. Mereka menemukan sesuatu yang membuat mereka sangat kuat begitu kembali ke Eropa. Mereka mendapatkan hak istimewa khusus dari Paus dan Ordo Ksatria Templar, pejuang gereja, didirikan dengan akses langsung ke Paus. Mereka dengan cepat menjadi pelindung kekayaan Eropa dan para peziarah ke Yerusalem. Hal itu mengarah pada pembentukan sistem perbankan pertama yang berfungsi di seluruh Eropa. Orang-orang kaya dapat menyimpan kekayaan mereka di Ksatria Templar dan kemudian mengambilnya setelah mereka berada di Tanah Suci. Tahun 1064 Masehi, mereka pertama kali menjalin hubungan dengan garis keturunan Solomon kuno di Jawa. Jumat, 13 Oktober 1307. Para Templar kini merupakan organisasi yang sangat kaya, berkuasa, dan independen dari gereja dan negara di seluruh Eropa. Raja Prancis bersama Paus telah berkonspirasi untuk menyita aset mereka dan menghancurkan kekuasaan mereka. Di seluruh Eropa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 1307, para ksatria diburu, dipenjarakan, dan dibunuh. Aset dan tanah milik mereka disita. Jumat, 13 Oktober 1307. Para Templar melarikan diri dan bersembunyi ke 3 arah utama. Satu kelompok melakukan perjalanan ke pegunungan di Eropa Tengah, yang kemudian menjadi wilayah Swiss. Satu kelompok melarikan diri ke utara dan mendirikan tempat perlindungan yang aman di Skotlandia Utara dan Skandinavia. Sementara kelompok ketiga melarikan diri ke barat menuju Portugal, dari mana mereka akhirnya melakukan perjalanan ke Amerika. 1400-1500 Masehi. Kelompok Templar Skotlandia berangkat dan melakukan perjalanan jauh ke Indonesia. Tempat mereka mendirikan markas di Madura. Mereka bergabung dengan garis keturunan Solomon di Jawa. 1600-1700 Masehi. Para Templar di Jawa bersama saudara-saudara mereka di pegunungan Alpen mulai menerbitkan sertifikat kertas yang dijamin emas. Selembar kertas yang mewakili sejumlah emas tertentu dan dapat dengan mudah dipindahkan dan dipinjamkan. Bunga sebesar 2 hingga 3% per tahun dibayarkan dalam bentuk emas. Tahun 1700 1800 Masehi. Seorang bankir Jerman yang mendukung seorang pangeran lokal
dengan cepat menyadari hal ini dan melihat potensi yang sangat besar. Mereka akhirnya mengubah nama mereka menjadi Rothschild. Lah memiliki 5 putra yang dikirim ke seluruh Eropa untuk mendirikan bank, satu di setiap negara yang dipilih. Mereka mendirikan bank di Inggris, Prancis, Italia, Jerman, dan Austria. Disitulah mereka menjadi bank raja. Atau seperti yang kita sebut sekarang, Bank Sentral. Lembaga pertama yang didirikan adalah Bank of England. Alih-alih meminjamkan emas batangan kepada Raja Inggris untuk membiayai upaya perang, mereka mendapatkan hak, dan hanya mereka yang berhak untuk menerbitkan surat berharga yang mewakili emas tersebut. Uang kertas, pinjaman raja akan dikenakan bunga 8% selamanya. Dibayar dengan emas. Tidak perlu membayar pokok pinjaman. Karena Rothschild pada gilirannya meminjam sertifikat emas dengan bunga 2 hingga 4% per tahun, ia telah menjalankan bisnis yang sangat menguntungkan. Satu-satunya batasan bagi keuntungan perbankan mereka adalah kebutuhan raja atau para raja untuk meminjam uang. Dengan spread 4 hingga 6% per tahun, potensinya sangat besar. Sekarang, dengan putra-putranya yang telah mapan di semua sudut penting Eropa, cara terbaik untuk menghasilkan uang adalah memastikan para raja saling berperang dan membiayai semuanya. Mereka selalu menang dalam situasi apapun. Catatan: perang selalu menghasilkan keuntungan dan utang yang besar. Keduanya menarik minat para bankir. Lihat bagaimana utang Amerika Serikat tumbuh dari nol pada awal tahun 1900-an ketika mereka mendirikan Fed hingga seperti sekarang. Setiap lonjakan besar dalam utang, kecuali depresi tahun 1930-an, disebabkan oleh perang. Perang Dunia Kedua, Korea, Vietnam, dan lainnya. Ini adalah taktik yang terbukti ampuh yang dimulai oleh Napoleon. Siapa lagi yang lebih tepat untuk didukung demi keuntungan dan utang selain Napoleon? Seorang pria kecil dengan ego yang besar dan ambisi mendunia. Perang Napoleonlah yang benar-benar memulai bisnis Rothschild. Misalnya, pertempuran Waterloo. Berkat jaringan mereka yang unggul, mereka tahu siapa yang menang sebelum orang lain, dan hanya itu saja yang menempatkan mereka pada posisi untuk meraup keuntungan besar di semua pasar keuangan pada masa itu. Para pemain tahu apa yang dilakukan Rothschild, dan mereka memanfaatkannya sepenuhnya. Pertama, jual untuk memicu longsoran, dan ketika para investor panik, mereka menjual dengan harga berapapun. Lalu diam-diam mulai membeli semuanya dengan harga terendah. Begitulah cara mereka bermain di pasar keuangan London pada hari pertempuran Waterloo. Mereka benar-benar meraup keuntungan besar. Selain itu, ada juga jumlah bunga yang harus dibayar oleh berbagai raja yang terlibat atas pinjaman mereka. Sejak saat itu, sejarah mencatat bagaimana mereka berhasil menempatkan diri sebagai pemain kunci dalam distribusi dana, pertama di dunia barat, kemudian diikuti oleh seluruh dunia. Mereka tidak selalu memiliki dana aset tersebut, tetapi mereka 100% mengendalikan bank-bank utama dan rantai distribusinya yang mendistribusikan aset-aset tersebut. Bank of China dan Bank of Japan pada akhirnya juga didirikan oleh mitra-mitra dari Asia. Dalam sebuah perjanjian yang ditandatangani pada tahun 1857, seluruh wilayah Asia sepakat untuk menyerahkan pengawasan dan pengendalian semua aspek perbankan makro di wilayah mereka kepada Bank of England, BOE. Dan perjanjian itu masih berlaku hingga sekarang. Saat ini, 5 dari 7 bank sentral di kelompok G7 dikendalikan oleh kepentingan Rothschild. Fed. Bank sentral terakhir yang didirikan adalah Fed. Amerika Serikat menolak gagasan bank sentral untuk waktu yang sangat lama. Dan dibutuhkan krisis perbankan bersama dengan beberapa permainan politik jangka panjang untuk akhirnya membuat mereka menerima gagasan tersebut dengan nama Undang-Undang Federal Reserve pada tahun 1913.
Peristiwa itu memang pantas disebut sebagai kejahatan abad ini. Sebuah peristiwa yang memang pantas disebut demikian. Emas yang pada akhirnya mendukung semua bank dapat ditelusuri ke beberapa sumber utama. Keluarga kerajaan Tiongkok yang menelusuri akarnya kembali ke Genghis Khan, yang menaklukkan dunia dengan meminta rakyatnya membayar upeti berupa emas. Masyarakat Indonesia dan rempah-rempah mereka plus warisan Solomon, bangsa Persia dan sisa-sisa kekaisaran kuno lainnya. Kekuatan kolonial Inggris, Spanyol, dan Portugal mengumpulkan banyak barang, tetapi juga membelanjakannya untuk rempah-rempah dan impor barang eksotis. Orang Tionghoa selalu memiliki hubungan yang sangat dekat dengan kerabat mereka di Indonesia. Ketika Tiongkok daratan mengalami gejolak pada pertengahan tahun 1900-an. Aset mereka dipindahkan pertama ke Taiwan, kemudian ke Indonesia. Hal yang sama berlaku untuk Syekh Iran. Aset utamanya juga disimpan dan dijaga di sini setelah tahun 1950-an. Solo juga pernah menjadi pusat dari kerajaan Asia yang luas, Majapahit, pada tahun 1300-an Masehi. Mereka mundur ke wilayah timur setelah tekanan dari kekuatan Islam. Kita akan sedikit menyimpang dari cerita perbankan kita di sini untuk memberi Anda beberapa wawasan tentang arus budaya dan pergerakan orang yang menarik. Pada tahun 900, 1000 Masehi, para imam besar di Jawa mendapat petunjuk dari ilham ilahi bahwa mereka harus pergi ke Bali, Jawa Kecil, dan mendirikan sebuah koloni yang sukses. Upaya pertama gagal. Sekitar 100 tahun kemudian mereka menerima perintah langsung kedua dari yang ilahi untuk melakukan hal yang sama. Diberikan petunjuk untuk memaku 3 paku, emas, perak, dan perunggu, dan mendirikan sebuah bait suci. Dan mereka berhasil. Pada tahun 1500 Masehi, seluruh istana kerajaan Solo telah pindah ke sini untuk melindungi tradisi dan budaya dari tekanan Islam. Aliran Jawa ke Bali seterusnya, domba-domba Israel yang tercerai-berai akan ditemukan di antara pulau-pulau di lautan. 900, 1600 Masehi. Eksplorasi lebih lanjut dan pergerakan manusia menuju ke timur. Terdapat jejak linguistik dan budaya yang sangat menarik yang menunjukkan kontak erat antara Jawa, Bali, Majapahit, Polinesia, Maya, Amerika. Beberapa contohnya adalah Hawaii Kiki, Honolulu, Mao Mauri yang memiliki makna dalam bahasa Jawa kuno, dan kalender Maya dan Bali menggunakan simbol yang sangat mirip. Candi Majapahit Solo dan candi-candi Maya identik. Legenda tentang kekuatan bayangan di balik layar yang disebut Illuminati telah lama berkembang di Barat. Mungkin beginilah awalnya. 1200, 1300 Masehi. Kanjeng Ratu Roro Kidul, seorang wanita cantik bercahaya, ia benar-benar menerangi ruang jagat dan tidak pernah menua, menikahi Raja Solo. Berjanji untuk selalu melindungi kerajaan dan kembali saat dibutuhkan. Keturunannya mengambil nama Cakraningrat, Sang Bercahaya, tahun 1300, 1700 Masehi. Para bangsawan menikah dengan bangsawan lainnya dan tidak dengan yang lain. Garis keturunan Jawa sangat penting dan para bangsawan Tionghoa, Eropa, dan Timur Tengah semuanya saling menikah. Pada tahun 1700, semua perang besar pada dasarnya terjadi antara anggota keluarga kerajaan yang dekat maupun jauh. Mereka semua memiliki hubungan kekerabatan. Mereka memperebutkan tanah dan kekayaan. Dengan kemajuan teknologi, perang menjadi semakin destruktif dan dalam momen pencerahan. Beberapa orang setuju untuk mencoba dan secara sistematis melakukan sesuatu untuk mengatasinya dan menyetujui rencana perkembangbiakan. Banyaknya peperangan di Eropa merupakan alasan yang sangat baik untuk menghentikan pertikaian antar keluarga dan sekitar tahun 1750. 128 bangsawan terpenting di dunia menyetujui rencana perkembangbiakan. Mereka menikah atau memiliki anak mengikuti suatu sistem.
di mana putra-putri sulung mereka masing-masing menikah atau berpasangan sesuai dengan rencana yang sama. Tujuan: ciptakan raja segala raja yang tercerahkan, seseorang yang akan mewakili secara setara setiap satu dari 128 keluarga kerajaan yang berpartisipasi di dunia. Selama 7 generasi, mereka secara perlahan mengurangi jumlah keluarga yang berpartisipasi dari 128643216841. Akhirnya pada tahun 1900 Masehi, sang terpilih lahir. Sekarang, mereka memiliki satu orang yang dapat mengatakan dengan jujur, "Saya mewakili kalian semua." Sebut saja dia M1. Singkatan dari Monetary One. Dengan adanya M1, sekarang saatnya untuk melanjutkan ke langkah berikutnya dalam rencana tersebut. Pada tahun 1920-1921 mereka mulai mengkonsolidasikan, mengumpulkan kembali kekayaan gabungan mereka dengan maksud untuk menyerahkannya ke tangan M1. M1 kemudian akan mendistribusikan kembali kekayaan gabungan dunia sesuai dengan rencana yang telah disepakati. 9 keluarga kerajaan paling terkemuka yang mewakili berbagai wilayah di dunia menggerakkan proyek ini. Bersama keluarga kerajaan Tiongkok KS, salah satu yang paling aktif dan dihormati di antara mereka adalah PB10, Pakubuwono X. Ayah biologis M1 dan Raja Solo dari garis keturunan Cakaningrat atau Salomo yang tercerahkan. 128 keluarga kerajaan menyerahkan surat kuasa atas seluruh aset mereka kepada M1M1. Ia seharusnya menggunakan aset-aset tersebut sesuai dengan rencana para ahli tahun 1928. Jadi pada tahun 1928 PB10 mengadakan pertemuan di Solo, Jawa, untuk dihadiri oleh seluruh 128 keluarga. Di sana mereka menandatangani surat kuasa yang mentransfer seluruh aset gabungan mereka ke tangan M1, mendistribusikan kekayaan ini sesuai dengan rencana yang telah disepakati yang disebut rencana para ahli. Mereka merasa rencana para ahli itu adalah rencana ilahi. Rencana itu didorong oleh upaya tulus untuk memperbaiki nasib dari seluruh umat manusia dan membawa mereka semua ke tingkat kenyamanan material. Setelah itu manusia cukup bebas dari masalah sehari-hari untuk mengejar tujuan utama umat manusia, yaitu persatuan dengan Tuhan bagi setiap orang. Ini adalah rencana yang telah lama dikerjakan untuk menyatukan dunia sebaik mungkin bagi sebanyak mungkin orang. Itulah prinsip panduan dasar mereka. Beginilah seharusnya cara kerjanya. Menurut rencana para ahli tahun 1928. Jika Anda memiliki semua uang di dunia dan ingin menjadikan dunia ini lebih baik dan lebih adil, bagaimana Anda akan melakukannya? Ini adalah pertanyaan serius. Orang-orang yang dihadapkan pada masalah atau peluang tersebut merencanakannya dengan cara ini. Semuanya dengan niat yang sangat baik. Pertama, kumpulkan semuanya ke dalam satu wadah besar. Tunjukkan seseorang yang Anda percayai untuk bertanggung jawab, tetapi tetap menerapkan mekanisme pengawasan dan pengendalian. Salah satu tujuan utama adalah membebaskan bangsa-bangsa dari kolonialisme. Bangsa-bangsa baru ini harus diperintah sebagai demokrasi yang dipimpin. Jadi, di puncak piramida kekuatan dunia seharusnya ada forum di mana setiap negara memiliki suara dan hak pilih. Jika sudah siap, M1 harus menyerahkan kekuasaannya kepada badan pemerintahan dunia tersebut. Organisasi itu bernama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Semua negara merdeka yang baru maupun yang lama ini membutuhkan pembiayaan. Untuk menyediakan pembiayaan tersebut dan melacak semua pergerakan dana utama, dibutuhkan bank sentral yang menghubungkan semua bank sentral. BIS. Bank for International Settlements di Swiss direncanakan akan didirikan untuk tujuan tersebut. Untuk memberikan akses kepada semua orang terhadap yang terbaik dan tercerdas dalam hal infrastruktur dan pembiayaan, Bank Dunia didirikan.
Tugas Bank Dunia adalah mempekerjakan para ahli terbaik di bidangnya yang kemudian merencanakan proyek dan solusi infrastruktur di seluruh dunia. Mereka juga akan membiayai proyek-proyek yang tidak dapat memenuhi persyaratan bank komersial biasa. Mereka juga menyetujui penggunaan dana tunai dari Fed dan bank-bank lain. Proyek Anda memerlukan persetujuan Bank Dunia untuk mendapatkan pembiayaan. Untuk memasok uang tunai ke sektor swasta di dunia keuangan, dibutuhkan sebuah saluran. Fed, Federal Reserve, ditugaskan untuk mengambil peran ini. Fed akan menjadi sumber uang tunai dunia di sektor perbankan swasta. Mereka bertugas memasok pendanaan ke semua bank utama. 25 bank teratas di seluruh dunia. Bukan hanya Bank Amerika, tetapi juga semua bank lainnya. Disinilah semuanya mulai salah. The Fed menjadi alat politik untuk mendorong agenda kekuasaan. Para pemiliknya akhirnya membajak seluruh sistem. Untuk membantu perekonomian yang sedang lesu dan membimbing mereka membutuhkan IMF. Tugas mereka adalah menjadi pemberi pinjaman terakhir. Kami akan membantu, tetapi disinilah demokrasi terbimbing berperan. Semua negara merdeka kecil yang baru direncanakan terkadang akan menghadapi masalah dan IMF seharusnya ada di sana untuk membantu memperbaiki masalah tersebut. Keadilan. Untuk menyelesaikan kasus hukum internasional dan masalah kemanusiaan lintas batas negara, mereka membutuhkan pengadilan internasional. Pengadilan keadilan. Den Haag memenuhi peran tersebut. Salah satu turunannya adalah Konvensi Jenewa. Nantinya, setelah negara-negara baru tersebut terbentuk dan berfungsi dengan baik, Anda dapat menggabungkannya menjadi blok yang lebih besar. Semua ini demi persatuan, perdamaian, dan kebersamaan. Amerika Serikat dapat menjadi contoh yang baik dan solusi serupa juga diperkirakan akan diterapkan di Eropa, Afrika, dan Asia. Proyek-proyek ini masih dalam tahap perencanaan, tetapi jika Anda mempelajari berita hari ini, Anda dapat melihat bagaimana benih-benihnya sudah ada. Sama seperti Uni Eropa, hal itu ada secara diam-diam sampai tiba-tiba waktunya tepat dan segala sesuatunya bergerak sangat cepat. Perbedaannya dari rencana awal adalah bahwa kekuatan lain sekarang mendorong agenda yang sama untuk alasan kontrol. Ini hanyalah perkiraan jangka waktu. Waktu akan membuktikan kapan semua ini akan terjadi dan bagaimana implementasinya. Dengan kondisi saat ini, kita akan berakhir dengan salah satu dari dua solusi. Saat ini sedang terjadi perebutan kekuasaan. Satu, mata uang kertas dunia yang didukung oleh emas dan diatur oleh majelis multinasional. Dua, solusi masyarakat tanpa uang tunai di mana pada akhirnya bank atau pemiliknya mengendalikan pasokan dan arus uang. Demikianlah video episode ke-1. Selamat membaca dan merenungi buku video ini yang berjudul Sejarah Perbankan Dunia Perspektif Asia, Kemanakah Harta Karun Raja Salomon Pergi? Selanjutnya sampai berjumpa video episode kedua berikutnya. Salam Rahayu Sagung Dumadi, Sampurasun.